Sesekali aku ingin tegas dengan keadaan. Sesekali juga aku ingin kendali ada di tanganku. Bukan maksud untuk membuatmu harus patuh atas perintahku. Tapi aku hanya ingin tahu bagaimana jika keputusanku juga andil dalam hubungan ini. Sepertinya sangat sulit mendapatkan kepercayaanmu. Jika meyakinkanmu harus mengubahku menjadi sosok yang kamu inginkan, aku gak keberatan. Seperti yang sudah kamu lihat, larangan, cacian, dan pukulan yang kamu berikan pun aku dengan bahagia nerimanya. Buatku yang kamu lakukan layaknya pasangan yang memberikan kemesraan. Tapi maaf, jika kejujuranku kali ini kamu anggap aku menjadi pembangkang atas keputusanmu, sungguh. Kali ini aku hanya benar-benar ingin tahu apa sih peranku di sini. Sungguh. Kali ini aku hanya benar-benar ingin tahu aja apa sih peranku untukmu. Aku pun merasa ini bukan diriku menjadi pemberani menentangmu. Aku menyesal bertahun-tahun bukan karena terjebak dalam hubungan yang penuh ancaman dan ketakutan denganmu. Aku nyesel kenapa aku mencoba membangkang dengan keputusanmu. Walaupun hanya sekali, seperti kisah ini. Wanita yang mencoba melakukan usaha terbaiknya untuk mempertahankan hubungan yang berakhir gak baik untuknya. Ketika harimu sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan dan karir, dan semua kerasa berjalan begitu cepat, Problematika selalu ada. don't forget to take a deep breath, relax and ask yourself, apa sih sebenarnya yang dicari? Oke, kalau gitu langsung aja. Ini dia Rehat Sejenak. Hai anak malam. Ketemu lagi sama kita berdua, ada Chris berbicara dan Dan gue Libra Akila. yang seperti biasa dari jam 2 sampai jam 3 nanti selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan sebuah cerita yang tentunya bisa menjadi pelajaran untuk semua anak malam yang saat ini sedang mendengarkan. Bener banget, pasti kita berdua bakal nemenin kamu di jam-jam overthinking. Dan kalau kalian pengen curhat bisa DM aja dan follow juga ya Instagram kita di @rehatsejenakid_. Dan buat kamu yang pengen dengerin full version dari Rehat Sejenak, bisa langsung dengerin aja di Spotify Rehat Sejenak. Bener banget, dan dari kemarin udah begitu banyak chat-chat yang masuk ke kita. Yes. Udah banyak banget yang curhat, dan ada yang sangat amat mencuri perhatian kita. Yes, dan seperti yang kita udah tease juga sebelumnya ya, Yes. kalau topik kita hari ini tuh adalah toxic relationship. Yang dimana toxic itu artinya adalah racun, dan relationship artinya adalah hubungan. Nah, Dan sebenarnya ini bisa diaplikasikan di hubungan apapun ya. Toxic Oke. itu ada di hubungan apapun. Nah, Betul. yang kali ini nih curhatan yang satu ini nih tentang apa ya? Itu kita dia. bakal dengerin nanti. Nah, sebelumnya kita bakal kasih dulu lagu yang satu ini khusus untuk kamu anak malam. Enjoy. Ku mau dia, tak mau yang lain. Toxic relationship pernah, tapi bukan sama orangnya, bukan sama pribadinya, lebih ke lingkungannya dia sih gitu. Jadi lingkungannya dia itu benar-benar toxic. Jadi gue ngerasa ketika gue berhubungan sama dia, which is semua lingkungannya dia juga ikut involved di dalam hubungan tersebut. Jadi menurut gue sudah bukan menjadi hubungan gue sama dia lagi, tapi udah menjadi hubungan gue dan mereka. Jadi menurut gue itu udah toxic. Gue perjuangin dia sampai gue down sendiri, sampai gue stres banget lah gitu, sampai akhirnya gue memutuskan untuk berhenti. Saling menguntungkan diri sendiri, jadi memikirkan diri sendiri. itu dia tadi sebuah lagu yang mengawali Rehat Sejenak di hari ini. Betul sekali. Dan without further ado, gimana kalau langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama anak malam yang satu ini nih, Chris. Jadi kita Yes. udah terhubung sama Mita. Halo Mita. Halo Mita. Apa kabar?
lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Lagi enggak Cuman lagi baik-baik berusaha aja. untuk baik-baik aja sih. Yang mau kamu ceritain yang udah sempet dicurhatin di Instagram itu, apakah yang terakhir ini yang toxic relationship atau ini pengalaman di masa lalu nih? Ini pengalaman masa lalu aku sih. Oke. Sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Cuman itu kayak ngebekas banget gitu loh. Oke. Boleh diceritain nih Mit tentang kisah lo di 4 tahun yang lalu itu? Dia sih nunjukin banget sih ya kalau misalnya dia tuh sayang banget sama aku. Dari aku yang awalnya ngira cemburu, dia cemburu banget sama temen gue, berarti dia sayang sama gue. Tapi kok lama-lama tuh cemburunya keterlaluan setelah beberapa bulan gitu. Jadi kok jadi kayak gini gitu. Awalnya aku seneng dicemburuin gitu, berarti kan dia sayang ya sama aku ya. Oke. Iya. Awalnya. Terus awalnya, terus aku di mana aku dijemput, padahal aku nggak minta gitu. Aku paling nggak bisa ngerepotin orang gitu loh, nggak mau banget. Dia menunjukkan kalau dia sayang banget ya dari dia sering ke rumah aku, terus mencoba deket sama keluarga aku tuh ya nggak jelas banget gitu loh. Makin kelihatan makin kok berubah banget dari apa yang awalnya yang manis banget, terus tiba-tiba jadi seposesif itu, lama-lama jadi posesif Oke. sama aku. Berarti awal mula yang bikin kamu mulai merasa sedikit tidak nyaman atau tidak nyaman adalah posesif itu ya? Ya, itu Oke. posesif banget ya. Mhm. Sampai ini yang paling parah nih, nggak paling parah sih, banyak yang parah-parahnya. Jadi tuh aku tuh lagi skripsian kan, lagi mau skripsi gitu. Aku tuh punya sahabat cowok di kampus, tapi dia cemburu banget nih ceritanya, sampai aku tuh nggak boleh boncengan naik motor sama temen aku. Sahabat cowok kamu nih? Sahabat aku itu, Oh emang literally sahabat, laki-laki tapi ya? sahabat laki-laki gitu. Orang, aku kan main berlima, terus cowoknya 2 gitu. Kayak dia temen aku gitu, kalau nggak ada dia, aku sama siapa gitu yang nemenin. Terus sampai kamu kalau misalnya macam-macam sama dia, aku samperin ya dia. Habisin dia kayak gitu. Ya udah oke lah. Udah aku mulai bilang. mengancam ya. Tapi baru ada di level ngancam tuh dia posesifnya? Masih di level ngancam sih. Oke. Kalau yang Pernah nggak sih dia kayak sahabat aku itu? misalnya ya kamu emang temenan nih, terus tiba-tiba dia cemburu buta, teman kamu disamperin, terus teman kamu tiba-tiba apa gitu, misalnya dia melakukan kekerasan ke teman kamu, pernah nggak yang kayak gitu-gitu? Oh, aku pernah waktu itu Pernah? aku lagi apa namanya? Itu hampir sih ya, nggak sampai terjadi. Oh nggak nyampe mendarat di muka lah Nggak gitu sampai pukulannya mendarat, gitu ya? mendarat di muka, cuman udah dibikin malu di tempat itu. Jadi tuh aku lagi makan roti bakar gitu sama dia sama teman-temannya. Oh, sama dia dan teman-temannya. Nah tiba-tiba temen aku datang nih berdua sama temennya lah ya. Udah lama dong nggak ketemu, terus ya dia kan hebring gitu anaknya ya kan. Ih hebring. Kamita, apa kabar? Ih lama nggak ketemu, ya udah cipika-cipiki kayak biasa. Cewek Dia cowok tahu, nih? Cowok. Cowok. Terus ya udah dong, dan dia tahu gitu cerita, aku cerita si temen aku yang cowok itu tuh yang cipika-cipika itu, dia tahu kayak gimana. Dia kesel ngeliat aku cipika-cipiki sama si cowok itu. Terus nggak tahu gimana, aku lupa ingat. Intinya tuh dia kayak, lo ngapain cipika-cipiki sama si cewek gue? Terus jadi kayak mau berantem gitu kan, aku malu ya. Terus Kayak tapi gitu. respon teman-temannya gimana? Kepo nih gue. Ya apaan sih gitu, apaan sih, kayak udah kayak ngelarai gitu kan. Terus aku udah kepalang malu banget. Aku bilang, lo udah bikin gue malu banget, gue mau balik. Baju gue ditarik nih sama dia sampai ya dalamannya tuh kelihatan gitu loh. Dan sedangkan di situ rame banyak orang, kan gue makin malu dong. Aduh, gue nggak sampai detik ini ya, sampai hari ini tuh gue nggak pernah nginjak tempat itu lagi karena gue takut kenal atau gimana. Terus habis itu ya udah gue balik, akhirnya dianterin sama dia, cuman dia ngancem-ngancem yang enggak kayak biasanya yang dia lakuin ke gue. Bentar, Udah kita, ngancem lo kayak biasanya yang dia lakuin, kayak Berarti udah biasanya sering nih. dong. Jadi itu udah sebuah habit ya? yes, aku kayak udah menganggap itu biasa aja gitu, sampai udah, ayo udahlah
Ngancemnya maafin, tuh paling besok sejauh kayak gitu. apa? Kayak dia bakal melakukan hal yang aneh-aneh gitu loh. Oke. Jadi aku tuh takut banget. Aku tuh sampai takut ya kalau aku dianterin pulang naik mobil tuh aku takut banget sebenarnya, karena kalau di dalam mobil kan gue nggak bisa teriak, gue nggak bisa Iya, minta iya, tolong gitu. Sedangkan tuh kalau habis berantem ya, gue tuh suka tiba-tiba dia tonjok jok belakang lah, Serius lu? serius. Tangan gue taruh di pasneling nih, dipegang sama dia. Gue kira dia mau baik-baik sama gue kan, kayak romantis gitu. Heeh. Tiba-tiba ini kulit gue nih dikelitikin sama kukunya dia. Ah gile. Sakit loh, gue bilang ini sakit loh Indra. Lu tau gak Indra sih? ya? Gak ngerti gue. Enggak, persneling. Heeh. Ini tangan lu nih gue taruh di persneling. Nah, Terus sambil gue tarik gini Min. Au, Pri. Sakit gak sih? lumayan lah, tapi kecil sih. Jadi Mita, sorry kalau boleh I make it clear gitu ya. Berarti ini kalau ketika kamu bilang dia mengancam, ini ancamannya membahayakan keselamatan kamu. Lebih kayak gitu sih kayaknya, aku ngerasa. Oke, jadi ini udah ancamannya tuh menyerang mental dan fisik ya? Iya. Jadi waktu itu aku pernah berantem di jalan nih, berantem. Aha. Aku lupa berantemnya gara-gara apa, tapi itu ngebekas banget di aku ya. Pokoknya aku berantem di pinggir jalan, terus tiba-tiba dia genggam lengan aku ya. Cuman kalau genggaman anak cowok tuh beda ya, apalagi keadaan dia marah. Itu aku ditarik-tarik sama dia. Pas aku sampai rumah tuh aku ngelihat itu berbekas 3 jari. Aku masih nyimpen fotonya. Biru ungu gitu. Terus cuman aku at that moment tuh apa yang ada di benak kamu? mudahan tapi nggak bisa. Nggak bisa tuh karena apa sih? Apa yang Karena membuat kamu nggak bisa? Aku sebenarnya mudahan. Heeh. Udah kita selesai aja lah. Gue udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Aku udah angkat tangan banget nih. Cuman dia nggak mau. Bilang nggak maunya gimana? Ya, Maksudnya? enggak. Kayak aku janji nggak kayak gitu lagi. Oke, Gitu. Aku dia janji kan lah, udah dia janji. mohon-mohon gitu lah sama aku. Oke. Sampai pernah sujud gitu sama aku, tapi apaan sih lu nggak pantas lo Serius? kayak gini, jangan kayak gitu. Iya, jangan kayak gini. Gitu. Pas kamu minta udahan. Iya, Oke. boleh sayang, cuman ya nggak kayak gini. Tapi aku udah bener-bener nggak kuat. Oke. Dia janji buat memperbaiki dirinya lagi, udah aku kasih kesempatan lagi. Gitu lagi, aku kesempatan lagi, gitu lagi. Dan kemudian dia juga main trik loh Iya, sama si main, Mita ini. Maksudnya kekerasan. karena di sini dia memanipulasi Mita juga, karena ketika Mita udah gak mau, udah jelas-jelas bilang gak bisa melanjutkan hubungan ini, dia sujud-sujud lah, janji-janji lah. Itu kan kemudian meng-create suatu sugesti di pikirannya Mita bahwa oh oke, mungkin dia benar-benar menyesal, dia bakal bisa berubah. Kayak gitu jatuhnya udah manipulasi. Iya. Terus gimana Mita? Akhirnya apa yang kamu lakukan untuk bisa lepas dari toxic relationship ini? Putusnya aku merasa dikambing hitamkan. Orang-orang lihat tuh aku polos banget, jujur banget gitu. Harusnya lu nggak perlu jujur banget lah gitu. Ada hal-hal yang harus lu bohong. Cuman aku nggak bisa, apalagi ke pasangan gitu. Karena aku tahu banget rasanya dibohongin tuh nggak enak. Mendingin jujur tapi nyakitin daripada bohong. Oke. Nah, Aku jujur lah sama dia. Ini aku pernah punya mantan nih waktu SMP, dia ngechat aku. oke. Ngajak aku ketemu, cuman aku nggak mau. Dalam hubungan yang sehat, justru itu adalah hal yang benar. Intinya keterbukaan itu Iya. penting dan baik gitu. Tapi ternyata gimana si cowok kamu pada saat itu ngeresponnya negatif? Ya dia langsung minta udahan, kita udahan aja. Ngira aku tuh selingkuh gitu kan. Enggak sama sekali. Jadi mungkin menurut si cowok itu yang namanya posesif, abusive, dan manipulatif itu adalah sama dengan sayang. Dan Mita berkata jujur dan terbuka karena ada cowok yang ngechat dia sama dengan selingkuh. Gitu. sorry. Iya, kayaknya sih gitu deh. Toxic relationship itu kan pasti ada gimana ya?
pastilah ya namanya di hubungan itu ada bahagianya, ada ups and downs-nya ya, ada nggak melulu bahagia, yang ada masalah itu udah pasti ada dalam sebuah relationship gitu kan. Cuman kenapa kita bisa mengatakan sebuah relationship ini toxic adalah ketika ada perlakuan dari salah satu individu yang kemudian berdampak negatif ke yang satunya lagi, dan biasanya itu tanpa disadari sama si yang terdampak. Karena balik lagi sih, toxic relationship itu efeknya bukan buat siapa-siapa kok, buat diri kita sendiri. Betul. Karena life is only once, jadi jangan sampai buang waktu kita bertahun-tahun hanya untuk menikmati sesuatu yang kita udah tahu itu racun. Yes. Kamu tahu itu racun, ya jangan dimakan. Kamu tahu itu racun, ya udah buang. Iya, benar banget. Oke, so thank you so much Mita for sharing. Semoga ini Thank you bisa bikin mengurangi beban di pundak kamu. Terus semoga bisa nambah-nambah informasi juga buat kamu, dan semoga kedepannya kamu nggak mengalami pengalaman buruk yang serupa ya. Amin. Amin. Nah itu dia ya Mita ya. Jadi sekali lagi semoga toxic relationship-nya tidak dialamin, dan yang kedua semoga kamu udah bisa senyum lagi setelah kamu udah punya pasangan putus lagi gitu. Semoga udah bisa mendapatkan pengganti yang ambil pelajaran yang lebih baik juga dari pengalamannya. Itu dia, benar banget. Dan Oke. Kayaknya udah waktu kita untuk pamit. Langsung closing aja kita. Iya. Oke deh kalau gitu guys. Semoga berfaedah ya perbincangan kita hari ini. Bener. Dan ingat ya, toxic relationship itu juga gak cuman sama pasangan kita, tapi bisa di pertemanan, di lingkungan kerja, di keluarga. Betul. Nah segala sesuatunya itu bisa dikomunikasikan dengan baik guys. Yang jelas mari kita create lingkungan yang nyaman buat semuanya. Yes. Sekali lagi thank you buat Mita. Terima kasih buat anak malam yang hari ini sudah mendengarkan dari awal pertengahan sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk follow dan juga curhat langsung di Instagram kita di @rehatsejenak_id_. Dan bisa juga curhat ke kita langsung ya di @krisberbicara dan ataupun @libraakila_. Dan kalau kalian pengen dengerin full version ceritanya, bisa dengerin aja di Spotify kita, Rehat Sejenak. Betul sekali. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan cerita yang bisa menginspirasi kita semua yang saat ini sedang begadang dari jam 2 sampai jam 3 dini hari. Betul sekali. Sampai ketemu di Rehat Sejenak berikutnya. Now good night, have a great dream and sleep tight. Bye-bye. Jika memang terpaksa, tak perlu kau memaksa. Benar adanya, jika satu kesalahan akan menutup beribu kebaikan yang kamu lakukan. Tapi apa justru sebaliknya? Yang aku lakukan belum cukup baik. Sampai-sampai sedikit pun aku nggak menerima perlakuan yang baik dari kamu. Memang, perlakuan burukmu adalah hal yang paling aku tunggu. Tapi, mungkin akan terasa lebih baik jika sesekali kamu perlakukanku juga dengan baik. Aku selalu merasa ada kehadiranmu, padahal sosokmu udah lama pergi. Bertahun-tahun pun aku mencari cara untuk menghubungimu kembali. Karena aku merasa aku perlu memastikan kabarmu. Apakah keadaanmu jauh lebih baik dariku saat ini? Jujur aja, aku memang hanya ingin mendengar keadaanmu aja. Tapi kenapa yang aku dengar justru hanya cacian dan cacian aja? Apakah hanya kata cacian yang ada di mulutmu? Jika dulu sujudmu, permohonanmu, bahkan pengorbananmu atas hubungan ini kamu anggap utang, apakah ini sepadan dengan apa yang harus aku bayar untukmu?